Di dunia yang mengaku menjunjung hukum internasional, satu pertanyaan besar muncul, apakah semua pemimpin benar-benar setara di hadapan hukum? Ketika seorang presiden yang masih berkuasa dituduh sebagai penjahat internasional dan ditangkap oleh negara asing, dunia terkejut. Batas yang selama ini dianggap tak tersentuh, akhirnya dilanggar. Amerika Serikat menyebutnya penegakan hukum. Sebagian negara menyebutnya pelanggaran kedaulatan. Publik dunia pun terbelah antara percaya dan curiga. Di balik tuduhan narkoba, sanksi ekonomi, dan operasi rahasia, tersimpan konflik yang jauh lebih besar tentang kekuasaan, kepentingan, dan siapa yang berhak menentukan kebenaran. Apakah ini keadilan global, atau hanya bab baru dari sejarah panjang intervensi dan dominasi? Inilah kisah Nicolas Maduro, tentang Venezuela, dan tentang dunia yang sedang berubah. Awal konflik panjang, hubungan Amerika Serikat dan Venezuela tidak pernah benar-benar netral sejak Perang Dingin. Venezuela, negara kaya minyak di Amerika Latin, sejak lama berada dalam bayang-bayang kepentingan geopolitik Washington. Selama puluhan tahun, AS memiliki pengaruh besar atas industri energi Venezuela, terutama melalui perusahaan-perusahaan minyak multinasional. Namun semua berubah ketika muncul seorang tokoh karismatik bernama Hugo Chavez. Chavez datang membawa gagasan revolusi Bolivarian, sebuah ideologi yang menentang kapitalisme, neoliberalisme, dan dominasi Amerika Serikat. Ia menasionalisasi industri minyak, mengusir kepentingan asing, dan menggunakan pendapatan negara untuk program sosial besar-besaran. Di mata rakyat miskin Venezuela, Chavez adalah simbol perlawanan dan harapan. Namun bagi Washington, ia adalah ancaman. Sejak saat itu, hubungan AS-Venezuela memasuki fase permusuhan terbuka. Kudeta gagal tahun 2002 yang diduga melibatkan kepentingan asing semakin memperdalam kecurigaan Caracas terhadap Washington. Sanksi ekonomi, tekanan diplomatik, dan perang narasi mulai digunakan sebagai senjata. Venezuela tidak lagi dipandang sebagai mitra, melainkan sebagai negara pembangkang yang harus dikoreksi. Maduro dan warisan Chavez. Ketika Hugo Chavez wafat pada 2013, banyak pihak meyakini revolusi Bolivarian akan melemah. Nicolas Maduro, mantan sopir bus yang naik menjadi wakil presiden, dianggap tidak memiliki harisma dan kekuatan politik seperti pendahulunya. Namun, dugaan itu keliru. Maduro justru menjadi pewaris paling setia ideologi Chavez, mempertahankan sikap anti-Amerika dengan nada yang bahkan lebih keras. Di bawah Maduro, Venezuela menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam sejarahnya. Inflasi melonjak, mata uang runtuh, dan jutaan warga terpaksa meninggalkan negaranya. Amerika Serikat menuding Maduro sebagai penyebab utama kehancuran itu, menyebut pemerintahannya korup, otoriter, dan tidak sah. Sebaliknya, Maduro menuduh AS menjalankan perang ekonomi untuk melumpuhkan negaranya. Ketegangan semakin meningkat ketika Maduro memperkuat hubungan dengan Rusia, China, dan Iran, musuh geopolitik utama AS. Langkah ini dipandang Washington sebagai tantangan langsung terhadap pengaruhnya di belahan barat. Bagi AS, Maduro bukan hanya pemimpin gagal, tetapi simbol perlawanan yang harus disingkirkan. Dari sinilah narasi kriminalisasi mulai dibangun, perlahan menggeser citra Maduro dari presiden kontroversial menjadi target hukum internasional. Tuduhan narco state. Istilah narco state mulai dilekatkan Amerika Serikat pada Venezuela sejak pertengahan tahun ke-2010. Tuduhan ini bukan hanya sekedar label, melainkan senjata politik yang kuat. Menurut versi Washington, aparat negara Venezuela dari militer hingga pejabat tinggi diduga terlibat langsung dalam jaringan perdagangan narkoba internasional. Venezuela disebut menjadi jalur utama kokain dari Amerika Selatan menuju Amerika Utara dan Eropa. Amerika Serikat menuding
bahwa negara telah kehilangan fungsi hukumnya, digantikan oleh kepentingan kartel dan elit kekuasaan. Dalam narasi ini, narkoba bukan lagi kejahatan terorganisir biasa, melainkan instrumen politik yang digunakan untuk melemahkan stabilitas regional. Tuduhan tersebut diperkuat dengan klaim kerjasama antara pejabat Venezuela dan kelompok bersenjata di kawasan-kawasan. Namun, di sisi lain, banyak pengamat mempertanyakan narasi ini. Venezuela bukan produsen utama kokain seperti Kolombia atau Peru. Para kritikus menilai tuduhan narco state terlalu disederhanakan dan digunakan untuk membenarkan tekanan internasional. Bagi pendukung Maduro, istilah itu hanyalah propaganda, cara lama untuk menciptakan musuh bersama sebelum intervensi. Tetapi bagi AS, narasi ini menjadi fondasi moral dan hukum untuk langkah yang lebih ekstrem. Puncak dari tuduhan itu datang ketika Departemen Kehakiman Amerika Serikat secara resmi mendakwa Nicolas Maduro. Dalam dokumen hukum, Maduro dituduh melakukan narkoterorisme, konspirasi penyelundupan kokain dalam jumlah besar, serta penggunaan kelompok bersenjata untuk mendukung perdagangan narkoba. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, seorang presiden yang masih berkuasa diperlakukan layaknya bos kartel internasional. AAS mengklaim memiliki bukti berupa kesaksian, rekaman, dan transaksi keuangan lintas negara. Dakwaan ini disusun seolah Maduro bukan kepala negara, melainkan pelaku kriminal global. Washington menegaskan bahwa jabatan presiden tidak memberikan kekebalan dari hukum Amerika. Namun langkah ini memicu badai kontroversi. Banyak ahli hukum internasional menyebut dakwaan tersebut melampaui yurisdiksi. Venezuela menolak mentah-mentah semua tuduhan, menyebutnya sebagai perang hukum atau lawfare. Di titik ini, konflik tidak lagi bersifat diplomatik, tetapi berubah menjadi pertarungan narasi. Apakah Maduro seorang presiden yang dikriminalisasi atau kriminal yang kebetulan menjadi presiden? Ketika Amerika Serikat mengumumkan hadiah jutaan dolar bagi informasi yang mengarah pada penangkapan Nicolas Maduro, dunia internasional terkejut. Langkah ini biasanya diterapkan pada gembong teroris atau pemimpin kartel narkoba, bukan pada seorang presiden aktif yang masih memegang kekuasaan negara. Poster buronan bergambar wajah Maduro beredar luas, seolah ingin menghapus statusnya sebagai kepala negara dan menggantinya dengan citra kriminal internasional. Bagi Washington, ini adalah strategi tekanan psikologis. Hadiah tersebut dimaksudkan untuk memecah loyalitas di dalam lingkaran kekuasaan Venezuela militer, pejabat, hingga orang-orang terdekat presiden. Pesannya jelas, siapapun bisa menjadi target, dan siapapun bisa menjadi informan. Namun bagi banyak negara lain, langkah ini dianggap penghinaan terhadap kedaulatan. Venezuela menyebutnya sebagai upaya pembunuhan politik simbolik, cara modern untuk menggulingkan pemimpin tanpa perlu mengirim pasukan. Pendukung Maduro melihat ini sebagai bukti bahwa AS tidak menginginkan dialog, melainkan penyerahan total. Sejak saat itu, posisi Maduro semakin terpojok di panggung internasional, tetapi justru menguat di dalam negeri sebagai simbol perlawanan terhadap intervensi asing. Narasi resmi Amerika Serikat menyebut penangkapan Nicolas Maduro sebagai operasi penegakan hukum, bukan invasi militer. Menurut klaim ini, langkah tersebut dilakukan berdasarkan dakwaan pidana, bukan motif politik. AS menegaskan bahwa hukum domestiknya dapat menjangkau siapapun yang dianggap mengancam keamanan nasional, dimanapun mereka berada. Namun, di balik pernyataan itu, banyak pertanyaan muncul. Bagaimana mungkin seorang presiden aktif bisa ditangkap tanpa persetujuan negaranya? Apakah ini hasil operasi rahasia, pengkhianatan internal, atau tekanan yang tak tertahankan? Detail operasi diselimuti kerahasiaan, memicu spekulasi luas. Bagi para pengkritik, ini bukan penegakan hukum, melainkan preseden berbahaya. Jika satu negara dapat menangkap pemimpin negara lain,
maka sistem internasional berbasis kedaulatan menjadi rapuh. Sementara bagi pendukung AS, ini adalah bukti bahwa tidak ada pemimpin yang kebal hukum. Operasi ini menandai titik balik dari konflik diplomatik dan sanksi ekonomi menuju konfrontasi langsung yang mengubah peta kekuasaan global. Kabar penangkapan Nicolas Maduro menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan jam. Media internasional menjadikannya tajuk utama, sementara para pemimpin dunia bereaksi dengan nada yang beragam dari kecaman keras hingga keheningan penuh perhitungan. Banyak negara berkembang melihat peristiwa ini sebagai alarm bahaya. Jika seorang presiden aktif bisa ditangkap oleh kekuatan asing, maka tidak ada lagi jaminan keamanan politik bagi siapapun. Di Amerika Latin, luka sejarah kembali terbuka. Kawasan ini memiliki memori panjang tentang intervensi Amerika Serikat dari kudeta, perang rahasia, hingga operasi intelijen. Penangkapan Maduro dipandang bukan sebagai peristiwa tunggal, melainkan kelanjutan dari pola lama yang dibungkus dengan bahasa hukum modern. Sementara itu, sekutu-sekutu AS menghadapi dilema. Mendukung berarti menyetujui presiden berbahaya. Menentang berarti berseberangan dengan kekuatan global terbesar. Dunia pun terbelah. Sebagian melihatnya sebagai keberanian menegakkan hukum, sebagian lain melihatnya sebagai arogansi kekuasaan. Yang jelas, tatanan internasional tidak lagi terasa stabil. Penangkapan ini bukan hanya soal Venezuela, tetapi tentang masa depan hubungan antar negara. Di balik gegap gempita politik, perdebatan hukum internasional pun memanas. Para pakar mempertanyakan dasar legal penangkapan seorang kepala negara yang masih menjabat. Dalam hukum internasional, prinsip kedaulatan dan kekebalan kepala negara merupakan pilar utama yang menjaga stabilitas global. Jika prinsip ini dilanggar, maka hukum internasional berubah dari aturan bersama menjadi alat kekuasaan. Amerika Serikat berargumen bahwa kejahatan tertentu bersifat universal dan tidak mengenal batas negara. Namun banyak ahli menilai klaim ini selektif dan berbahaya. Mengapa standar ini tidak diterapkan secara merata? Mengapa hanya pemimpin negara tertentu yang menjadi target? Venezuela dan sekutunya menyebut tindakan ini sebagai lawfare, perang hukum yang digunakan untuk menjatuhkan rezim yang tidak sejalan secara politik. Perdebatan pun melebar. Apakah hukum internasional benar-benar netral? Atau hanya refleksi dari kekuatan negara-negara besar? Dalam bayang-bayang pertanyaan ini, dunia menyadari bahwa hukum dan politik kini semakin sulit dipisahkan dan batas antara keadilan dan dominasi menjadi semakin kabur. Di balik konflik politik dan hukum, satu fakta tak terbantahkan. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Kekayaan inilah yang sejak lama menjadikan negara itu pusat perhatian kekuatan global. Bagi Amerika Serikat, Venezuela bukan sekadar negara bermasalah, melainkan titik strategis dalam peta energi dunia. Selama bertahun-tahun, nasionalisasi industri minyak oleh rezim Chavez dan Maduro menutup pintu bagi perusahaan barat, sekaligus memindahkan pengaruh energi ke tangan negara dan mitra non-barat. Teori yang paling sering muncul menyebut penangkapan Maduro tidak bisa dilepaskan dari minyak. Ketika Venezuela semakin dekat dengan Rusia, China, dan Iran, minyaknya tak lagi sekadar komoditas, melainkan senjata geopolitik. Bagi AS, kehilangan pengaruh atas energi di belahan barat berarti membuka celah bagi rival global. Pendukung teori ini percaya bahwa narasi narkoba dan pelanggaran hukum hanyalah lapisan luar. Tujuan sesungguhnya adalah membuka kembali akses terhadap sumber daya strategis. Meski tak pernah diakui secara resmi, sejarah panjang intervensi energi membuat teori ini sulit diabaikan. Dalam dunia geopolitik, minyak seringkali berbicara lebih keras daripada diplomasi. Sebelum penangkapan terjadi, Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi ekonomi selama bertahun-tahun terhadap Venezuela. Sanksi itu dimaksudkan untuk melumpuhkan ekonomi,
memicu ketidakpuasan rakyat, dan akhirnya menjatuhkan Maduro dari dalam. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Rezim tetap bertahan, sementara rakyat biasa menanggung beban paling berat. Krisis ekonomi Venezuela sering dijadikan bukti kegagalan kepemimpinan Maduro. Namun, pemerintah Venezuela menuding sanksi sebagai penyebab utama runtuhnya ekonomi nasional. Dua narasi ini saling bertabrakan, menciptakan kebingungan global tentang siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Ketika sanksi gagal menghasilkan perubahan politik, muncul anggapan bahwa Amerika Serikat kehabisan opsi. Dalam sudut pandang ini, penangkapan Maduro adalah eskalasi terakhir, pergeseran dari perang ekonomi menuju tindakan langsung. Narasi ini memperkuat dugaan bahwa langkah tersebut bukan sekadar penegakan hukum, melainkan pengakuan diam-diam atas kegagalan strategi sebelumnya. Sanksi telah berakhir dan babak baru konflik pun dimulai. Bagi sebagian pengamat, penangkapan Nicolas Maduro terasa terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Dari sinilah teori konspirasi mulai tumbuh. Ada yang meyakini bahwa operasi tersebut bukan keputusan mendadak, melainkan hasil perencanaan intelijen jangka panjang. CIA dan Badan Intelijen Sekutu disebut-sebut telah lama menanam pengaruh di lingkaran dalam kekuasaan. Venezuela menunggu momen yang tepat untuk bergerak. Pendukung teori ini menunjuk pada pola yang lama. Dalam sejarah Amerika Latin, banyak rezim tumbang bukan karena invasi terbuka, melainkan operasi senyap, tekanan ekonomi, infiltrasi elit, dan manipulasi konflik internal. Dalam narasi ini, Maduro dianggap telah dikunci dari berbagai arah secara ekonomi, diplomatik, dan psikologis, hingga akhirnya tidak memiliki ruang untuk bergerak. Kerumitan operasi dan minimnya perlawanan terbuka memicu pertanyaan, apakah ini benar-benar penangkapan paksa atau hasil kesepakatan tersembunyi? Beberapa teori bahkan menyebut adanya jaminan keselamatan bagi keluarga atau elit tertentu sebagai bagian dari skenario besar. Meski tanpa bukti kuat, teori ini terus hidup karena satu alasan sederhana. Dalam dunia kekuasaan global, operasi besar jarang terjadi tanpa perencanaan bertahun-tahun. Teori konspirasi berikutnya jauh lebih sensitif. Dugaan bahwa Nicolas Maduro dijatuhkan oleh orang-orangnya sendiri. Sejarah membuktikan bahwa banyak pemimpin kuat tidak tumbang oleh musuh luar, melainkan oleh pengkhianatan internal. Dalam kasus Venezuela, sorotan tertuju pada elit militer dan pejabat tinggi yang selama ini menjadi pilar kekuasaan Maduro. Tekanan sanksi internasional, pembekuan aset, dan ancaman hukum global menciptakan dilema bagi para elit ini. Bertahan berarti ikut tenggelam, sementara berkhianat membuka peluang keselamatan pribadi. Teori ini menyebut bahwa sebagian elit mungkin memilih jalan kedua, menukar loyalitas dengan perlindungan. Pendukung Maduro menolak keras narasi ini, menyebutnya sebagai upaya memecah belah. Namun fakta bahwa detail penangkapan tidak pernah sepenuhnya dibuka justru memperkuat kecurigaan publik. Apakah ada pintu yang dibuka dari dalam? Apakah ada sinyal yang sengaja dilemahkan? Dalam bayang-bayang pertanyaan ini, satu hal menjadi jelas. Kekuasaan absolut sekalipun rapuh ketika kepercayaan di dalamnya mulai retak. Salah satu teori konspirasi yang paling sering dibicarakan menyebut Nicolas Maduro hanyalah kambing hitam dalam permainan yang jauh lebih besar. Dalam narasi ini, perdagangan narkoba internasional bukanlah jaringan tunggal yang dikendalikan satu negara, melainkan sistem global yang melibatkan banyak aktor lintas batas. Namun, hanya Maduro yang dijadikan simbol kejahatan tersebut. Para pendukung teori ini mempertanyakan mengapa fokus hukum internasional hanya tertuju pada satu pemimpin, sementara aktor-aktor lain yang diduga terlibat jarang disentuh. Mereka menilai bahwa dengan menjadikan Maduro sebagai figur sentral kejahatan, perhatian publik dialihkan
dari kompleksitas sebenarnya. Sosok presiden yang kontroversial menjadi sasaran empuk untuk membangun cerita sederhana. Satu penjahat, satu solusi. Dalam sudut pandang ini, penangkapan Maduro bukan untuk menghentikan narkoba, melainkan untuk menutup diskusi tentang peran negara-negara lain dan jaringan keuangan global yang lebih luas. Maduro menjadi wajah yang mudah dibenci dan dikorbankan. Teori ini tidak membebaskan Maduro dari kesalahan, tetapi mempertanyakan keadilan selektif. Mengapa hanya satu orang yang harus menanggung beban sistem yang jauh lebih besar dari dirinya? Teori konspirasi lain membawa kita melampaui Venezuela dan Amerika Serikat, menuju panggung geopolitik global. Dalam pandangan ini, penangkapan Maduro adalah bagian dari konflik kekuatan besar dunia. Venezuela bukan target utama, melainkan medan pertempuran strategis antara Amerika Serikat dan rival-rivalnya, Rusia, China, dan Iran. Venezuela selama bertahun-tahun menjadi sekutu penting bagi negara-negara tersebut, baik sebagai pemasok energi maupun mitra politik. Dengan menyingkirkan Maduro, AS diyakini ingin memutus rantai pengaruh lawan-lawannya di belahan barat. Penangkapan ini dipandang sebagai sinyal keras bahwa kawasan Amerika Latin bukan ruang bebas bagi kekuatan non-barat. Pendukung teori ini melihat pola serupa di berbagai belahan dunia. Tekanan ekonomi, kriminalisasi pemimpin, lalu intervensi politik. Dalam konteks ini, Maduro hanyalah satu bab dari cerita yang lebih besar tentang perebutan dominasi global. Apakah ini strategi pertahanan atau upaya mempertahankan hegemoni lama? Jawabannya bergantung pada sudut pandang. Yang pasti, konflik ini jauh melampaui nasib satu negara atau satu presiden. Di antara teori konspirasi paling ekstrem, muncul narasi yang terdengar nyaris tak masuk akal, namun tetap bertahan di ruang publik. Anggapan bahwa Nicolas Maduro bukan sepenuhnya musuh Amerika Serikat, melainkan pernah menjadi bagian dari permainan itu sendiri. Dalam teori ini, Maduro digambarkan sebagai pion tokoh yang dibiarkan berkuasa untuk menjaga keseimbangan tertentu, hingga akhirnya dikorbankan. Pendukung teori ini menunjuk pada fakta bahwa banyak rezim yang keras mengkritik Amerika Serikat justru bertahan sangat lama, seolah ada garis tak terlihat yang membatasi konflik. Maduro dianggap berguna sebagai simbol musuh, alat legitimasi sanksi, dan pembenaran kebijakan luar negeri. Ketika situasi global berubah dan keseimbangan kekuasaan bergeser, peran itu dianggap selesai. Tentu, teori ini tidak memiliki bukti konkret dan sering dianggap spekulatif. Namun ia mencerminkan ketidakpercayaan publik terhadap politik internasional. Dalam dunia yang dipenuhi operasi rahasia dan diplomasi tersembunyi, batas antara musuh dan aset seringkali kabur. Narasi ini tidak mengatakan Maduro tak bersalah, melainkan mempertanyakan apakah ia sepenuhnya aktor bebas atau hanya bagian dari skenario yang lebih besar. Teori berikutnya berfokus bukan pada Venezuela, melainkan pada Amerika Serikat sendiri. Dalam pandangan ini, penangkapan Maduro dilihat sebagai alat pengalihan perhatian publik dari masalah domestik yang lebih mendesak. Krisis ekonomi, ketegangan politik internal, dan polarisasi masyarakat menciptakan tekanan besar bagi pemerintah AS. Sejarah menunjukkan bahwa konflik luar negeri seringkali digunakan untuk membangun persatuan nasional atau mengalihkan fokus media. Penangkapan seorang presiden asing yang kontroversial menjadi narasi yang kuat, sederhana, dramatis, dan mudah dipahami publik. Dalam hitungan hari, perhatian dunia bergeser dari masalah internal Amerika Serikat ke drama geopolitik internasional. Pendukung teori ini menilai bahwa timing adalah kunci. Ketika kepercayaan publik melemah, musuh eksternal dapat menyatukan kembali opini nasional. Meski sulit dibuktikan, teori ini menyoroti satu kenyataan penting dalam politik modern. Kebijakan luar negeri
dan kepentingan domestik seringkali saling terkait. Penangkapan Maduro dalam narasi ini bukan hanya pesan untuk dunia, tetapi juga untuk rakyat Amerika sendiri. Di balik penangkapan Nicolas Maduro, banyak analis melihat sebuah pesan yang ingin disampaikan Amerika Serikat kepada dunia. Pesan itu sederhana, namun keras. Kekuasaan politik tidak memberikan kekebalan mutlak. Dalam narasi ini, AS memposisikan dirinya sebagai penegak hukum global hakim, sekaligus algojo yang berani bertindak ketika sistem internasional dianggap gagal. Bagi negara-negara kecil dan berkembang, pesan ini terasa ambigu. Di satu sisi, ada harapan bahwa pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan bisa dimintai pertanggungjawaban. Di sisi lain, muncul ketakutan bahwa hukum hanya akan ditegakkan secara selektif, mengikuti kepentingan negara kuat. Penangkapan Maduro menjadi simbol bahwa garis merah baru telah ditarik. Tetapi tidak semua negara tahu di mana batas itu berada. Dalam dunia yang semakin multipolar, pesan ini beresonansi luas. Sekutu mengamatinya dengan hati-hati, lawan memaknainya sebagai ancaman, dan negara netral melihatnya sebagai peringatan. Apakah ini upaya menjaga ketertiban global, atau sinyal bahwa aturan internasional kini ditentukan oleh siapa yang paling berkuasa? Pertanyaan ini menggema jauh melampaui Venezuela. Bagi sebagian pengamat, penangkapan Maduro menandai awal fase baru dominasi Amerika Serikat di panggung global. Bukan dominasi melalui perang terbuka, tetapi melalui kombinasi hukum, sanksi, dan operasi terbatas yang presisi. Model ini dianggap lebih efektif, lebih murah, dan lebih sulit dilawan. Amerika Latin menjadi wilayah uji coba. Kawasan yang pernah menjadi halaman belakang AS, kini kembali disorot sebagai ruang strategis yang tak boleh jatuh ke tangan rival global. Dalam kerangka ini, Venezuela hanyalah langkah pertama, contoh nyata bahwa penolakan terhadap tatanan lama memiliki konsekuensi serius. Namun, dominasi baru ini juga membawa risiko besar. Setiap tindakan menciptakan reaksi. Negara-negara yang merasa terancam bisa mempercepat pembentukan aliansi tandingan, memperdalam fragmentasi dunia. Alih-alih menciptakan stabilitas, langkah ini justru berpotensi mempercepat konflik global yang lebih luas. Narasi ini meninggalkan satu kesimpulan pahit. Dunia mungkin sedang memasuki era baru, di mana kekuatan kembali menjadi penentu utama keadilan. Di tengah hiruk-pikuk klaim resmi, tuduhan hukum, dan teori konspirasi, satu hal menjadi semakin jelas. Kebenaran dalam politik global jarang berdiri sendiri. Ia dibentuk oleh narasi, diperkuat oleh kekuasaan, dan disebarkan melalui media. Dalam kasus Nicolas Maduro, fakta dan interpretasi bercampur, menciptakan realitas yang sulit dipisahkan antara hukum dan kepentingan. Amerika Serikat menyajikan cerita tentang keadilan dan penegakan hukum internasional. Venezuela dan para pendukungnya menyebutnya sebagai kriminalisasi politik. Sementara publik dunia terjebak di antara dua versi yang sama-sama terdengar meyakinkan. Dalam ruang inilah teori konspirasi tumbuh subur, bukan semata karena kebohongan, tetapi karena kurangnya kepercayaan terhadap aktor-aktor besar dunia. Narasi menjadi senjata paling ampuh. Siapa yang menguasai cerita, seringkali menguasai persepsi. Kasus ini mengingatkan bahwa dalam konflik geopolitik modern, kemenangan tidak selalu ditentukan di medan perang, melainkan di ruang opini publik. Fakta mungkin ada, tetapi cara fakta itu disusun seringkali menentukan siapa yang dianggap benar dan siapa yang dicap sebagai penjahat sejarah. Pada akhirnya, penangkapan Nicolas Maduro bukan hanya tentang satu presiden atau satu negara. Ia adalah cermin dari dunia yang sedang berubah dunia, di mana hukum, kekuasaan, dan moralitas saling bertabrakan. Hari ini, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai keadilan. Besok, mungkin dikenang sebagai preseden berbahaya.
Sejarah selalu memiliki jarak dengan peristiwa. Apa yang kini tampak tegas, kelak bisa terlihat keliru. Apa yang dianggap konspirasi, suatu hari mungkin terungkap sebagai kebenaran atau sebaliknya. Maduro mungkin akan dicatat sebagai diktator, korban, atau hanya pion dalam permainan global yang lebih besar. Yang pasti, dunia tidak akan kembali seperti semula. Garis telah dilintasi dan pesan telah dikirim. Pertanyaannya bukan lagi apakah tindakan ini benar atau salah, melainkan apa dampaknya bagi masa depan hubungan antar negara. Jawaban itu tidak akan datang dari pernyataan resmi atau teori daring, melainkan dari waktu. Karena pada akhirnya, bukan kekuasaan yang memberi vonis terakhir, melainkan sejarah. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang satu presiden atau satu negara. Ini adalah cerita tentang dunia yang sedang berubah, di mana hukum, kekuasaan, dan kepentingan bertemu di titik yang sama. Sebagian akan melihat ini sebagai keadilan, sebagian lain akan mengingatnya sebagai peringatan. Karena ketika satu batas berhasil dilampaui, batas berikutnya akan selalu lebih mudah dilanggar. Nicolas Maduro mungkin akan dicatat sebagai penjahat atau sebagai korban dari permainan yang lebih besar. Namun sejarah jarang hitam dan putih. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan. Jika hari ini terjadi pada Venezuela, siapa yang akan menyusul besok? Jawabannya tidak datang hari ini. Tidak dari berita dan tidak dari teori konspirasi. Jawabannya akan ditulis oleh waktu dan oleh sejarah. Demikian kisah tentang Nicolas Maduro, Presiden Venezuela yang ditangkap oleh Amerika Serikat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa bagikan kisah ini apabila menarik. Tulis komentar kalian di kolom komentar, karena pendapat dan saran bagus untuk kedepannya. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.